ide apa, saya ada ide ini, saya ada ide ini gitu kan. Karena kan sebenarnya kontennya itu kita cuma ngambil waktu seminggu sekali ada ya, karena kita ada ngantor ya, jadi seminggu sekali aja cuma berapa jam, jadi punya ide cerita dikumpulin buat seminggu gitu, karena itu cuma 1 menitan kan, jadi sekali Syuting tuh bisa syuting berapa bisa buat sketsa gitu. seminggu gitu, konten buat seminggu udah ada, jadi kita udah diprogramin nggak usah nyari-nyari konten lagi gitu untuk diisi sosmed kita. Tadi juga cuma buat ngisi-ngisi Lucu-lucuan ya. lucu-lucuan aja sambil kemudian orang biasanya kalau ada produk engage gitu ya, oh, saya gunakan ini gitu kan, kayak agak boring deh gitu. Kita pakai begitu gitu, tapi nggak tahu engagementnya malah bagus gitu. Maksudnya tiba-tiba responnya bagus, di mana-mana ibu-ibu komen kayak kalau ketemu Mana pro istri, mana pro mana suami gitu. wah, gitu ya, banyakan istri ternyata kan gitu kan, banyak banyak apalagi pas orang Palembang komen semua gitu kan itu ya, tapi ya jadi seru gitu. agak agak susah nggak sih Kak membagi waktunya dengan kerjaan yang padat mungkin? Ya itu dia sih, karena memang kita udah jadwalin satu hari seminggu gitu ya. Jadi ya udah, kadang aku misalnya pas ada acara ya udah dipas-pasin. Setengah hari nggak nyampe Tapi sehari ya ya. alhamdulillah sih cuma sebentar. Jadi kadang aku acaranya dari pagi sampai zuhur gitu ya. Jadi kita mulai pada asar udah selesai, maghrib udah selesai ya. Jadi emang cepet sih sebenarnya. Tapi kan sekarang kalau di TV kan kurang kelihatan terus. Tapi udah kantoran, apakah punya rutinitas baru yang seru jadi anak-anak kantoran apa gimana? Ya kebetulan kita menjalankan bisnis bersama gitu ya, kita buka usaha bareng dan lagi asik aja gitu, kita belajar bareng, berproses bareng dari awal gitu, dan kemudian setiap momennya selalu ada perubahan baru, kita belajar lagi bareng gitu, mempelajari bareng, jadi banyak diskusi gitu. Dan dengan adanya, jadi kan karena dalam bisnis juga kan ups and down juga gitu, dan ada permasalahan bersama yang perlu kita selesaikan misalnya. Nah itu akhirnya ketika kita dalam proses untuk menyelesaikan sebuah masalah itu, ternyata itu resep bonding yang Allah kasih kali ya. Maksudnya dengan ada kita menyelesaikan bersama kan, mau nggak mau kita Ada jadi ada problem. team up jadi gitu, jadi team up. Jadi kalau kita nggak ada masalah semua, kadang-kadang kan namanya manusia cari masalah ya, jadi kita cari masalah sama pasangan gitu, karena masalahnya di depan rame-rame ya, kita jadi satu tim lah, kita selesaiin masalahnya gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang masalah rumah tangga ada, masalah anak juga ada, masalah Kantor pekerjaan juga ada, kantor ada gitu. Jadi ya inilah yang namanya kehidupan, isinya masalah gitu. Kalau nggak punya masalah lagi nggak usah hidup lah. Tapi kalau misalkan jadi dunia itu kan semua disiapin mungkin ya sama asisten dan sebagainya. Tapi kalau di kantoran bedanya paling signifikan Iya, itu apa sih? iya benar. Kalau biasa kalau misalnya kita syuting kan kita terima beres aja ya. Kadang kita datang terus udah ada tim kreatif, udah ada ini semua orang makeup, wardrobe segala macam, udah tinggal kita yang show aja gitu istilahnya. Nah, tapi kalau di sini kita mau banyak belajar lagi sih, ternyata yang ngurusin behind the scene itu tuh banyak banget. Dari yang ngaturin A sampai Z itu ada masing-masing dan juga memang ada kapasitasnya. Nah, di situ jadi kita juga learning by doing ya. Jadi selama ini kita ngerasa kita tinggal terima beres, nah ternyata kita udah ngurusin satu perintil-perintilan gitu. Terus kayak sekarang kan kita lagi ngurusin kayak ada event organizer, ada juga retail juga kan, aku ngurusin baju, terus ada juga F&B, food and beverage. Jadi yang kita pikir semuanya gampang dan kita jalanin, itu ternyata tidak semudah itu. Jadi bikinnya gampang. Kita punya modal bikin ini bikin itu. Tapi Jalan ternyata nggak gitu? ngejalaninnya itu, maintenance-nya itu, bikin kita komitnya itu seperti apa. Nah, itulah akhirnya kesibukan kita. Kadang kalau misalnya kita TV, ayo dong bintang tamu atau apa, aduh beneran bukannya nolak tapi beneran nggak bisa gitu, karena memang kita harus mikirin banyak hal gitu, apalagi kayak sekarang Harus nih. jaga gawang gitu. Kalau dulu kan kita kalau misalnya mau ngajuin cuti kan, misalnya kayak syarat tiap hari ngajuin cuti tuh pokoknya mau akhir tahun mau jalan-jalan nih holiday, kita akhir tahun sekarang malah mau bikin raker untuk tahun depan. Jadi kayak kebayang, oh ternyata tuh orang kerja dulu tuh kayak gitu ya gitu. Banyak yang baru kita temuin sejak kita kemudian. Jadi orang waktu zaman pandemi kan ada yang bilang apa namanya new normal ya. Kita udah new normal 2 tahun sebelumnya, jadi pas pergi pandemi kita udah terbiasa apapun yang terjadi di momen itu untuk berubah lagi ya kita tinggal ngikutin gitu. Tapi menariknya bahwa kita jadi lebih menghargai apapun profesi orang ya, karena semua pasti butuh expertise, dan kita juga ngerasa bahwa ketika kita terjun ke satu bidang yang baru, maka ilmu baru
kita juga harus belajar dari awal lagi. Benar. Gitu. Dan dari A to Z yang kita pelajari, kita jadi saling memahami juga sama pasangan gitu. Jadi orang mungkin kadang gua orang otak kiri, gua orang otak kanan gitu kan. Itu sebenarnya itu kan kita dibikin mind block bahwa kapasitas kita Cuma sampai situ segitu doang. gitu. Nggak taunya pas kita dulu otak kanan loh kerjaan kita, sekarang kerjaan otak kiri loh gitu. Bisa-bisa aja gitu. Maksudnya orang ada yang gua nggak bisa, bukan kerjaan gua gitu. Itu tergantung orangnya ternyata. Dulu misalnya gini, kayak kita harus training lagi, harus belajar gitu. Kita ambil kelas kayak kemarin ke Jawa Barat, kita nyetir berdua ke Jawa Barat gitu, ikut kelas sama orang-orang biasa, bukan artis yang kerjanya mungkin profesinya Masing-masing ya. masing-masing. Ada yang mungkin ada yang staff, ada yang apa gitu, kita nggak ada masalah lah. Emang kita yang Butuh lagi ilmu, ya. menghamba untuk mendapatkan ilmu gitu, ibaratnya sama yang di atas. Masa kita nggak menghambalkan diri untuk bisa berada di situ gitu. Dan kita juga jadi respect sama orang lain bahwa mereka sampai begini gitu, mereka mau belajar gitu untuk dapat sesuatu yang lebih baik. Bukan untuk jadi orang kaya raya, tapi maksudnya kalau dapat ya syukur gitu, tapi ibaratnya effortnya mereka sampai begini loh dari jauh-jauh. Masa kita manja banget gitu. Tapi di satu momen gak ya mungkin bikin kalian ternyata sesusah itu ya, atau mungkin bikin stres pekerjaan itu yang pertama kali kalian coba tuh apa yang mungkin? Kalau kita ngerasa kita nikmatin prosesnya. Kita nikmatin aja, tapi memang problem itu pasti ada gitu. Emang jadi kayak di rumah tuh kadang kita diskusin lagi, padahal udah janji pokoknya kalau di rumah udah urusannya anak-anak nih gitu ya. Tapi ternyata karena pekerjaan itu nggak selesai di kantor aja, jadi kita suka bawa juga di rumah gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau tidur tuh kita kadang di talknya ngomongin kerjaan kadang gitu ya. Gimana ya kamu, kita harusnya kayak gini. Tapi alhamdulillah karena memang kita jalaninnya bareng, ya udah Jadi kita banyak ngobrol. gitu. Jadi senangnya adalah problem-problem itu kita coba pikir gimana, rumusin gimana untuk nyelesainnya. Ditambah lagi memang ada tim kita juga kan. Jadi itu dia tadi, memang kita butuh expertise yang memang kayak di F&B emang udah harus ada yang manajerialnya udah bagus. Terus misalnya di event organizer atau di retail kita, jadi memang kita harus ada kepercayaan satu-satu. Nggak bisa kita mau pegangin semua tuh ya nggak bisa ya. Ternyata selama ini kita nganggep bahwa kita punya nama, kita punya mungkin orang kenal kita segala macam. Karena nggak bisa segampang itu gitu. Jadi Ternyata emang butuh effort. kita mulai berubah, banyak ngobrol. Ternyata waktu zaman kita syuting dulu, waktu kita ya high rotation lah ibaratnya, Mimi syuting stripping, aku syuting stripping. Ternyata pas kita ngobrol itu ternyata di era di masanya anak-anak itu ternyata kita the dark years ya buat kita ya. Maksudnya anak-anak ternyata kemarin kehilangan masa sama kita. Kita jadi kayak utang pengasuhan jadi sama anak-anak kan merasa bersalah banget gitu. Kita rasa mungkin banyak juga teman-teman yang syuting merasakan hal yang sama gitu ya. Maksudnya karena memang waktu pap gitu ya. Nah sekarang kita lagi ngebayar balik gitu ya. Ada beberapa aku dulu gini. Tapi dengan dengar begitu kita jadi bisa introspeksi diri ya. Masih hidup juga kita, masih ada waktu untuk minta maaf, untuk ngejalanin lagi, berproses lagi untuk jadi lebih baik gitu ya. Ya tapi memang gitu ya, memang waktu cuma 24 jam sih ya. Tergantung priority mana yang mau diduluin sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan ya anak-anak maafin kita lah untuk waktu-waktu yang hilang. Kak Penny, Kak Adi kan kalau kita flashback ke dulu nih, awal pertama kali kenalan tuh di mana? Coba. Itu udah mau banget ya. Pertama kali sih ketemu pas aku sekolah presenter, kebetulan dia jadi guru tamu. Jadi udah dari sana dia coba hubungin, sempat juga salah nomor, salah orang. Dia sempat WhatsApp sama orang lain yang namanya Feni juga gitu-gitu. Terus akhirnya dia ngerasa udah kenal, ketemu lagi sama aku. Gimana? Sok-sokan gitu, terus kenapa sok kenal banget gitu-gitu. Sampai akhirnya ya kita memang dipertemukan lagi, benar-benar yang tukeran nomor telepon banget. Kita nggak lama ya deketnya ya, kayaknya hitungan waktu bulan awal ya. kenal kita sama-sama punya orang lain yang deket lah sama kita gitu. Jadi akhirnya ya pas nikah baru dia bucin sama saya sampai sekarang. Tempat ngedate pertama kali inget nggak Kak, di mana? Ngedate pertama? Iya. Kayaknya rame-rame ya waktu itu, dia waktu itu nganter saudaranya casting saya dulu kan syuting di TV musik ya. Sepupunya casting. Nah, anak ini nih yang waktu dulu Ngedate nih. Pertama di Ya mana habis itu ya? kan kita makan di luar. Oh iya, di mall lah, Di mall. mall. Tapi masih rame-rame. Rame-rame. Kalau ngedate kita dulu yang aku inget, aku syuting lebar di Bogor, jemput kamu malam-malam. Terus kita makan sambil ngomongin ayam sama kambing. Oh, bukan di parkiran ya? Itu di parkiran nih, Mang. Parkiran Sarina kan? Iya, Iya, itu. bener-bener. Di depan
ayam saji. Gitu. Drive thru. Momen yang nggak bisa dilupakan tuh apa tuh kalau waktu baru-baru perkenalan? Ya itu. Oh, kalau dia mah banyak. Kalau saya dulu Dia saya nggak suruh nunggu, gentle, saya suruh kayak nunggu, gitu saya ngomongnya. suruh nunggu dia di jemuran. itu nggak pernah saya lupain. Pokoknya saya suruh nunggu dia di jemuran. Enggak. Dulu gua artis gitu loh, presenter, suruh nungguin orang di jemuran. Gua tinggal besok udah begitu. Gua diginiin, siapa lu? Gua tinggal besok gitu. Besok jangan datang lagi. Udah ketahuan siapa yang bucin kan. Ya, dia bucin dia nih. Backstreet atau apa nggak harus nunggu di Jemuran. Kan tadi udah dibilangin sempet gitu masih punya. lebih ke situ ya. Iya, soalnya, maaf, si dulu manggil apa? Udah. Udah Pi ya. Pi, kamu bisa ke atas dulu nggak sebentar? Ngapain? Sebentar aja, nggak tuh di jemuran gitu. Dia menyelesaikan masalah dia dulu. Kan udah mau bagi-bagi. Jadi cerita itu lagi. Mungkin dari masa PDKT ke akhirnya memutuskan yakin untuk menikah itu butuh waktu berapa lama? Oh itu kita cepat banget sih. Sebelum saya ngomong dia udah iya gitu loh. Itu saking karismanya itu loh. Enggak, karena kita tuh pernah punya tujuannya pengen nikah semua kan pas dulu. Nah ketika udah diurusin banget ternyata kan Allah berkehendak lain. Nah makanya ketika dia kita mau nikah nggak, ya udahlah kalau emang jodoh pasti Allah akan mudahin. Pas ini loh kan udah bentar lagi udah mau nikah, bentar lagi mau nikah. Udah sampai akhirnya benar-benar kita sadar banget bahwa status kita itu berubah tuh ketika benar-benar akad nikah. Kamu udah jadi suami aku, kamu udah gitu-gitu. Soalnya kita nggak kayak orang-orang pacaran gitu ya. Jadi ibaratnya kayak dulu tuh ya dia pernah 8 tahun kan. Terus saya kita orang nonton nih. Orang nonton terus ya. Lama Lu baper dia. terus gimana coba. Terus kayak gitu gini, apa namanya? Cuma sekali ketemu gitu. Tiba-tiba kemudian proses lamaran antara orang tua kita belum tahu gitu kan. Gitu. Jadi pas Pak Desa saya tiba-tiba ke sana gitu. Pas lagi saya ke tempat dia di Palembang. Saya lagi nge-MC di Palembang, dijemput sama sepupunya dia gitu, terus ke tempat dia gitu. Saya baru tahu kalau orang tua saya ngelamar, ya ampun. Jadi kita masih pakai kayak anak band gitu ya. Maksudnya kayak orang tua tuh kayak udah proses udah nanyain, udah nanyain ke orang tua aku gimana jadi anak ibu kita saya deket, ketemu gitu, dia langsung minta nomor telepon. Nggak pakai nanya gitu. Maksudnya ibu saya bilang biar kamu nggak balik-balik sama yang dulu gitu kan. Tiba-tiba dia ngelamar, saya telepon, "Bu, ibu ngelamar ya, Pak?" Ini. Iya. Soalnya ibu mau berangkat haji takut nggak pulang gitu kan. Iya kan biasa kalau orang tua kan dulu mikir kalau udah naik haji tuh udah udah nikahin gitu kamu kan. gitu. Ibu buat lega gitu, kamu udah gitu. Udah kata Allah di momen itu tsunami kan. Iya 2004 Gitu. ya. Terus ya pokoknya lagi banyak proses-proses itu. Kita kan juga belum jadian zaman itu ya. Gitu. Kemudian kita mau nikah Februari waktu itu ya. Mau nikah Februari gitu. Terus kemudian lagi nge-MC acara tsunami tuh Januari. MC acara tsunami di Hard Rock ya kalau nggak salah ya. Nah di situ ada Gugun Gondrong dulu. Gugun Gondrong masih sehat walafiat waktu itu kan. Di panggung dia datang. Terus saya minta sama Gun, Dia pakai cincin-cincin kan. pinjam satu cincin lu Gun gitu kan. Terus ya ini saya ada cewek namanya Fenita Jayanti. Saya mau ajak dia apa namanya kalau setuju mau saya nikahin pakai cincinnya. Turun Ya nggak mungkin nggak setuju lah. bulan depan udah nikah gimana nggak mungkin. Bulan depan udah sewa gedung apa. Tapi selama itu kita nggak ada status. Iya, cuma kayak deket-deket aja. Deket aja gitu. orang itu kita kan deket tuh bulan apa? Oktober November ya? Iya sekitar. Oktober September Oktober lah Pokoknya cepet September aja. Oktober. Kemudian jadian baru Januari, Februari nikah. Nah pas Februari nikah nikah aja masih kayak orang MC ya. Iya. Datang hari sebelumnya gitu kan. Benar. Pulang juga H+1. Ya kita pas gede, kita udah nikah ya. Udah nikah gitu. Habis nikah, akan nikah datang bulan, Bu. Udah temenan aja kita udah. Udah temenan aja. Tapi top chair. Jadi pas honeymoon, wah lagi pas banget. Uniknya gini. Saya dulu kan sering MC, selalu ada orang yang kalau saya MC selalu datang. Dia selalu saya menangin game, soalnya seru orangnya kan, gitu kan. Nah pada saat kita apa namanya abis nikah di Jakarta, dia ngasih hadiah. Ini buat tiket honeymoon, gitu. Ternyata kalau kita berbuat baik sama orang, dia ngasih hadiah gitu. Buat honeymoon. Seminggu setelah kita nikah ya, pas banget gitu kan, buat honeymoon kamu. Gitu.
baik banget lu, nggak nyangka lu ternyata sampai ini tiket nabung-nabung beliin tiket buat kita berdua. Gitu juga menang kuis juga. dia kuis di MC yang lain buat gua. Hadiahnya itu ya, saya gua kasih hadiah kuis, dia juga kuis yang lain kasih gua. Tapi kata lu pas kita berangkat tuh pas datang bulannya selesai. Nah, jadi pas di sana pas kan mesti pacoy kan. Pas ke Singapura ya. Gua mesti pacoy. Toko pada tutup. Ya udah nggak ada lagi kegiatan. Bikin acara sendiri. Singapura cuma lokasinya doang. Oh, cepet ya. Map in ya. Nggak, aku tuh pengen tadi penasaran. Kan tadi sempat mention bahwa anak itu waktunya agak kurang. Nah, gimana caranya mungkin mengembalikan waktu itu? Apakah 24 jam terus bareng anak atau kayak gimana momen-momen, atau dia pernah ngomong nggak? Oh, itu dia. Memang momen itu tuh memang momen yang sekarang lagi kita kalau kita ingat tuh sedih banget, apalagi kita ikutan kelas parenting, kelas apa gitu kan. Kenapa disebut kelas parenting? Karena memang kelasnya untuk orang tua kan, bukan kelas untuk anak-anak. Jadi kita ngerasa banget bahwa ternyata ada pembelajaran bahwa anak umur 0 sampai 12 tahun itu adalah masa-masa yang keemasan banget, dimana mereka butuh banget peran orang tua di situ. Nah, kemarin sempatlah si anak nih adalah cerita, iya kan Mimi Pipi dulu sibuk banget, jadi pas misalnya aku pulang kadang-kadang pengen banget sampai ngintip, misalnya pas pulang nih dia bilang kan ada pagar tuh, ada bolongan kecil-kecil, ada mobil Mimi nggak ya sama Pipi, kayak gitu. Aduh, rasanya kayak ternyata mereka tuh butuh kita gitu. Dan sekarang kan anak-anak udah gede gitu kan, satu udah kuliah, satu SMA, momen itu udah mulai hilang karena kan remaja. Gimana cara balikinnya? Ya kita udah pokoknya doa aja sama di atas. Dan kalau sekarang tuh kita banyak ngerem aja, makanya kan namanya remaja, rem aja. Kitanya juga kalau ngomong kan bawaannya pengen nasehatin mulu karena ngerasa udah paling banyak pengalaman kan. Tapi ternyata itu juga nggak terlalu bener juga. Makanya kita kayak ya kasih nasihat seperlunya aja, tapi gimana cara kita jadi orang tua yang asik buat mereka. Setidaknya kita bisa ada di posisi mereka lagi butuh kita. Karena kan sekarang anak-anak itu kita kadang ngerasa kita umur segitu kita ngapain ya sayang, jadi kayak ya udahlah, kita kalau banyak nuntut sama mereka yang ada nanti mereka malah pergi kan. Ya nggak bisa terlalu keras juga sama anak, nggak bisa. Dia katanya keluarga, pas dia datang keluarga. Jangan. Makanya sekarang tuh kita malah berguru lagi sama siapa, orang tua kita. Kita bisa nanya lagi. Kayak aku nanya, aku dulu kayak gini, minta maaf ya. Aku kadang dulu suka bikin. Lagi bayar balik ya. Kita lagi kayak baper-baperan, lagi kayak nge-introspeksi dulu tuh kayak gimana sih aku sama orang tua gitu. Mas Ari juga. Jadi kita kayak kita belum nengokin orang tua, kita tengokin. Jadi sebenarnya ternyata pembelajarannya semua itu tuh kayak timbal balik aja sih, apa yang kita lakuin dulu instantly ya kita misalnya ngerasain. gini, anak lagi jauh sama kita, jadi kita deketin bapak kita deh. Gitu. Biar kalau kita deket sama bapak kita, anak kita jadi deketin lagi, jadi hatinya sebenarnya kayak ada magnetnya ya. Kalau mungkin kita cuek sama orang tua kita, jadi anak kita kita dikasih cuek, jadi anak kita dicuek sama kita, mungkin kita cuek kali sama orang tua kita ya, akhirnya kita perbaiki ya hubungan kita sama orang tua kita, sama yang di atas. Kita minta maaf tuh atas bawah, jadi minta maaf minta maaf sama orang tua, mama maaf ya dulu aku suka gini, suka ngerepotin gini. Terus aku juga minta maaf sama anak-anak, saya maafin ya kalau misalnya waktu kalian masih kecil, Mimpi sibuk di luar, tapi kita tuh nggak pernah lepas sayang kita gitu. Aduh, jadi baper. Tapi setelah mungkin anak-anak zaman sekarang kan mungkin ketika dia dilepas sama orang tua malah mereka lebih menjauh gitu kan. Tapi kalau Karissa sama ini, apakah anak jadi lebih dekat kah, lebih mengerti orang tua kah, atau seperti apa? Jadi memang ada momennya di mana dia sedang mencari circle-nya kan. Iya, dan dia ngerasa bebas ya. Dan saya rasa juga memang udah waktunya juga kan, anak-anak juga nanti akan hidup sendiri juga, dan bagaimana belajar mandiri gitu. Ketika kemudian dia menemukan keasikan di luar dan melupain kita karena baru menemukan dunia barunya, itu kayaknya lumrah-lumrah aja sih gitu. Kita sih bilang text time aja. Kalau kita selalu bilang nikmatin waktu kalian, tapi jangan sampai lupa satu hal aja, pokoknya ingat sama Allah. Karena apapun itu, ketika kita mau ngelakuin apa tuh ingat, oh ini tuh nggak boleh ya, ini tuh boleh, ini nggak boleh tuh udah tahu aturannya. Udah gitu aja. Dan yang paling penting apa? Doa aja, nitip sama yang di atas. Udah nggak ada lagi.
kita selalu bilang, misalnya kita nanya ustadz, nanya sama psikolog, apa gitu ya, ujung-ujungnya apa, mintanya sama yang di atas, karena dia yang punya hati, dia yang punya segalanya, dia yang gerakin hati. Makanya kita ya Allah lembutkan hati anak-anak. Kalau kita lihat contoh-contohnya ya, dulu mungkin kalau waktu kita dulu remajanya mungkin lebih ini ya kali ya, maksudnya lebih kemana gitu ya, lebih parah ya. Kemudian ya tetap dikembaliin gitu maksudnya. Itu kan pasti gara-gara doa orang tua kita doain, dan pada saat kita lagi agak offset dikit kita ngerasa kayaknya salah nih aku nih gitu. Itu kan pasti dari doanya orang tua kan. Nah makanya kita juga kalau apa-apa kita harus terima kasih sama orang tua gitu, udah doain kita nggak pernah putus. Nah sekarang giliran kita nih lagi doain, nggak sempurna juga urusan kita sama anak kita, pasti ada emosinya, ada salah pahamnya segala macam. Ya itu ya udah, intinya mau gimana lagi, kita masih belajar juga sih. Gitu. Yang penting kita berduanya yang kuat. Intinya dari ternyata kita berduanya. Ujung-ujungnya pas makanya kita bilang ternyata tuh kita berdua harus kuat. Karena apapun itu kan nanti anak-anak tuh akan masing-masing kan, akan pergi ketemu ini segala macam. Ujungnya kita gimana gitu. Ketika misalnya ada masalah kita harus kuat gitu. Ya udah. Emang ternyata itu Allah ternyata ya emang udah aturan mainnya kan seperti itu ya. Kita ngikutin aja. Ya biar kita kuat kan dikasih dan mendidik supaya kita kuat kan kita dikasih cobaan gitu. Padahal kita ngerasa kayaknya rapi-rapi aja nih, tiba-tiba ternyata kita punya masalah ini gitu. Dan ternyata pas kita jalan, ada nggak ada masalah ya. Iya. Selalu ada masalah. Jadi alhamdulillah sih masih dikasih masalah yang kita sendiri mungkin bisa jadi pengingat kita. Oke Mas Ari, aku mau ngomongin sedikit nih yang lagi rame kan tentang Palestina. Nah Mas Ari kan juga cukup sering ya update tentang Palestina. Nah sekarang di Twitter tuh lagi trending juga nih, ada gerakan julid fisabilillah, maksudnya julid Nah ini Mas Ari termasuk yang kayak gitu nggak sih? Kan suka tadi juga abis ngeliat postingannya ya kayak udah julitin tentang Israel gitu. Sebagai julid di jalan Allah. Ini kepala julid fisabilillah. Jadi ya ngelihat gini ya, memang itu inspirasi ada Twitter namanya Erlangga Gresinov, Mas Grace lah pokoknya gitu ya. Kita jadi komunikasi ngelihat, tadinya awal cuma ngelihat doang. Dia selalu men-share akun-akun IDF akun-akun IDF gitu kan. Jadi kemudian bagaimana cara mereka men-twist narasi segala macam gitu kan. Nah, keresahan dia gitu, kemudian diajak orang-orang, loh ini kayak bener juga nih. Apalagi potensinya orang Indonesia kan mulutnya tajam gitu kan. Yo kalau ke bandara gitu kan gak boleh lewat, mulut lu tajam gitu kan. Ada bunyi. Karena saking tajamnya mulutnya. Nah, oh boleh juga nih, akhirnya saya bantu blow up itu gerakan itu, dan ternyata termasuk works, gitu. Yang jadi works, jadi banyak pasukan IDF yang sampai akhirnya akunnya tutup akun, dan terus minta maaf sama orang Indonesia, minta maaf jangan ganggu kami, keluarga kami gitu kan, minta maaf gitu. Ada yang ngancem mau pakai Interpol apa segala macam gitu ya, nggak ada hubungan bilateral Indonesia sama Israel. Nah kemudian ada lagi jadi yang ini sama mereka tuh ada kayak semacam hal yang membuat pasukan itu jadi kena mental, takut untuk perang gitu kan. Mereka anak-anak TikTokan lah ya, anak-anak itu. Kemudian kan yang dipengenin kan pujian ya gitu. Terus diancam, lu mau masuk mah lu berani mati, lu nyantri nyawa gitu. Takut ternyata mereka digituin. Akhirnya banyak yang gara-gara digituin resign. Mundurkan diri dan jadi tentara, ngundurin diri gitu kan. Nah ternyata itu work, sampai akhirnya kemarin ada motas tuh di penelpon klub dari Israel gitu. Kamu nyuruh orang-orang untuk menyerang kami di sosial media. Ini nggak nyuruh apa-apa, itu gara-gara postingan kamu. Padahal bukan dia doang kan. Dia dianggap gara-gara video dia mereka semua diserang di sosmed. Padahal kan tentara netizen Indonesia ini kan edan gitu, sambil tiduran mama sambil netain anak yang menyerang IDF gitu, nggak ada yang tahu gitu. Nah, pelurunya tajam-tajam gitu. Nah itu yang kita rasa ya kalau potensinya di situ ya udah gitu kan. Nggak apa-apa, kali ini kita setuju ini. Tapi itu jadi kayak semacam people's power ya, ibaratnya akhirnya ternyata bisa mengurangi lah intensitas mereka untuk kemudian berhitung ulang lah gitu kan, secara people power yang orang pada demo, seluruh dunia pada demo kan mereka ngelihat juga kan seluruh dunia loh secara on ground
mereka belum menang. Secara online juga mereka belur kan, akhirnya mereka ngakuin cuma bisa punya berapa 17 juta postingan gitu kan. Ternyata 17 miliar postingan yang membela Israel, yang membela Palestina 109 miliar postingan. Lebih banyak dari penduduk dunia tuh. Cuma 8 miliar penduduk dunia kan. Setiap orang sehari ngepost buat TikTok kan. Apalagi Indonesia gitu. Ya udah hebat lah pokoknya Indonesia. Cuma ngirim gambar penyek lo. Gitu-gitu doang. Kena ya di hati mereka. Gitu doang nih, ada terjemahannya mungkin pakai bahasa Israel ya kan gitu. Aduh, dibully dari jauh. Nah, Kak Ari terakhir nih, kan 4 tahun lalu sempat ke Palestina. Ada kenangan yang tidak dilupakan nggak sih pas ke sana? Tempat pengungsian ya? Kita belum ke Palestina sih. Kita waktu Kita itu ke Turki perbatasan. di Kilis. Di Kilis itu di Kilis. tempat penampungan perbatasan Palestina karena nggak bisa masuk. Kemarin kita ke Jordan mau masuk nggak bisa juga nggak bisa. gitu. Kadorolo sih kita nggak pernah bisa masuk ya. Jadi cuma ke Tempat mereka yang keluarga di keluarganya dihabisin di sana, kemudian kan lari ngungsi. Nah ya kemudian ditampung sama negara-negara tetangga ya baru kita bisa. Dan itu pun di Kilis itu kalau nggak salah yang kena kemarin gempa juga lagi, yang kemarin di Turki gempa besar itu. Soalnya kalau ke Gaza sulit ya. Kalau kita ke Palestina paling bisa ke Aqsa. Itu juga butuh effort ya. Itu juga misalnya kayak travel, misalnya kita 10 orang, belum tentu 10 orang dapat. Mungkin cuma bisa 2 atau 3 gitu. Jadi ya, dan dilihat sosmednya, pernah posting Palestina nggak posting nggak akan bisa masuk. Iya kalau kita pro Palestina. Main bikin 2 akun dulu lah. Pengen saya katakan. Iya. Gitu. Dan maksudnya apa tadi? Pernah ke sana terus? Ya, ada momen yang nggak bisa dilupain nggak sih? Oh banyak. Iya. Mereka ini anak-anak ke sana tuh Cantik-cantik ya. cantik. Udah gitu mereka tuh sangat ini sama orang tua ya. Sopan Kita gitu sampai akhlaknya. kita kan ngasih nih buat jajan gitu kan. Dia nggak dipakai jajan, langsung lari ke ibunya. Oh iya tuh. Itu tuh sedih banget kita ngeliat itu. Jadi maksudnya dapatnya cuma berapa? Ya udah makasih ya, nih buat jajan gitu kan. Habis kita bawain donasi ke sana. Nah ini buat merekanya yang anak-anak kecil jajan. Enggak buat dia katanya, dia lari ke ibunya. Buat ibu gitu. Kita ngeliatnya ya ampun ya, maksudnya adabnya sama orang tua tuh. Gitu. Kita yang di kota yang nyaman begini, anak-anaknya pakai gadget gitu. Jauh sama orang tuanya kadang kan gitu kan. Mereka yang mana bom gitu tapi hatinya deket banget sama orang tuanya. Nah itu yang kita kayaknya waduh. Banyak banget pelajaran itu sih pelajaran sebenarnya. banyak ya gitu.